Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, orang tua kalian dan keluarga kalian, kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita menjadi anak yang saleh dan cerdas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan pelajari masalah tema, yaitu tema 2 sub tema 3 sub tema 2 ya. Sub tema 3. Lihat ya. Tema 2 yaitu tematik tema 2 persatuan dalam perbedaan. Yaitu kelas 6 sub tema 3 bersatu kita teguh pada pembelajaran yang ketiga. Oke, baik sekalian ya. Tema hari ini tema 2. Baik, sebelum kita masuk pelajaran ini, mungkin kita ingat dulu bagaimana pelajaran yang terdahulu, bagaimana kita cara melestarikan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Itu merupakan tumbuhan yang wajib kita lestarikan agar tidak ada kebanjiran dan sebagainya, dan kita bisa manfaatkan. Dan begitu juga dengan hewan ya. Maka oleh karena itu jagalah tumbuh-tumbuhan, pelihara dengan baik, hewan juga seperti itu ya sekalian. Nah, baik, di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa bersatu, maka perlu kita rukun satu dengan yang lain. Nah, hidup rukun, kabul ya. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Jadi, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Baik. Nah, jadi tahukah kalian bahwa bermain bersama ya dengan teman-teman yang berbeda, ada laki ada perempuan ya, ada yang hitam yang putih ya, yang berbeda secara damai dan saling menghargai adalah cermin hidup rukun. Jadi hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Jadi satu dengan yang lain kita harus rukun ya. Dengan ada permainan itu, kita bermain, ajak kawan bermain, berarti kan kita bersahabat. Ini kamu diajak, maka itu menunjukkan bahwa kita akan menjadi orang yang hidup rukun, akan bersatu. Nah, kita perhatikan, ini ada Udin, ada Siti, ada Dayu, ada Beni, ada Edo dan ada Lani. Mereka ada sini ya, selalu berusaha menunjukkan sikap tersebut. Mereka hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang budaya yang lain. Ya. Nah, sekarang mereka bermain apa? Mereka hari ini mereka mempelajari Hari ini mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu rangku alu. Nah, permainan ini merupakan keterampilan, yaitu melompat yang baik. Kalau tidak ya bisa kan jepit kakinya. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Maka sebelum bermain belajar itu tekniknya supaya kita tidak kalah dan tidak terjebak. Oke, baik. Pertama kita perhatikan dulu. Nih. Karena di dalam main rangku alu itu ada yang melompat, ada yang mainkan bambu, ya. Nah, sekarang posisi tubuh ini harus tegak. Kepalanya tegak, nih. Kaki, kepala tegak, nggak boleh nunduk. Kepalanya harus tegak, kemudian punggungnya ini. Nah, kita berusaha. Punggung ini harus rata. Kemudian pangkal paha, perhatikan posisi pangkal paha nih. Nah, jangan sampai ke bawah sekali, pas agak lancip ya. Kemudian agak tumpul ya, lancip tumpul. Kemudian pergelangan kaki, nih, pergelangan kaki harus kuat. Kemudian posisi lutut, ini lutut agak menekuk. Nah, ini posisi tubuh kita akan bermain rangku alu. Baik, lanjut. Nah, bagaimana cara bermainnya? Bermain rangku alu. Mari kita pelajari ya, nah sekalian. Oke. Nih, cara bermain rangku alu, alat yang digunakan itu adalah bambu. Ya. Sama bambu. Ada 4 bambu nih. Nih perhatikan, ini bambu. Ya, nampak nggak? Oke, dengan nama ya.
Ini ada 4 bambu, 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah bambu saling bersilang, ya. Nah, kemudian permainan, cara bermainnya, pemain terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Ada yang bermain, ada yang menjaga, ya. Nah, yang bermain yang lompat, ya, yang menjaga yang tukang gerakan bambunya. Oke, lanjut. Nah, kelompok yang menjaga, nah, yang jaga ini menggerakkan gerakan bambu 4 orang. 1, nih perhatikan nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 orang. Ya. Ini bambunya 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berjongkok membentuk bidang. Bidang persegi maksudnya. Bentuk bidang persegi ini, persegi 4. Bidang persegi dan memegang 2 buah bambu sambil menyanyi. Sambil mereka bermain kan? Nah, sambil mereka bernyanyi. Baik. Nah, kelompok bermain yang kedua adalah kelompok yang bermain. Kelompok yang bermain itu mendapatkan giliran bermain akan melompat nih. Kelompok yang bermain ini akan melompat di sela-sela bambu, di sela-sela bambu ini. Oke, lanjut. Mereka menghindari jepitan bambu. Nah, pelompat akan masuk dalam bidang persegi. Ini pelompat ini, ya. Ini pelompat akan masuk dalam bidang persegi ini dan melompat sesuai dengan irama buka tutup bambu. Kotak ketuk kotak ketuk. Nah, ya. Nah, itu bunyinya, teman sekalian. Ya, kita lanjut. Nah, itu dengan adanya permainan tadi, nih, ya, dengan adanya permainan ini, nah, mereka kan kompak bersatu. Mereka rukun, tidak saling bertengkar. Jadi dengan bermain ini, 1 orang ini dengan 1 orang ini, ya, mereka sama-sama kompak. Kok nggak kompak? Yes. Kalau nggak kompak berarti gimana? Kan bisa jadi permainan yang baik. Nah, ini sama-sama menutup, buka, nutup, buka, ini sama 2 ini, 4 orang ini. Nah, ini tukang lompat. Nah, maka itulah dengan adanya bermain satu dengan yang lain itu menunjukkan mereka itu mempunyai ada kerukunan di antara mereka. Maka perbedaan itu jangan kita jadikan permasalahan. Perbedaan kulit, ya, perbedaan wajah, perbedaan kekayaan dan sebagainya. Oke, baik sekalian. Nah, itulah Allah menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan kita beragam macam tanaman. Seperti tadi kan, tanaman dengan adanya bambu tersebut kita bisa manfaatkan untuk bermain. Itu antara manfaatnya. Nah, beragam macam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkan. Ya, seperti tadi. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, maka sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Kita lihatlah berapa banyak hutan-hutan yang ditebang-tebang, nah, akhirnya kebanjiran di sana sini, ya. Kita hewan-hewan sudah yang banyak yang punah. Nah, sebagai warga negara yang baik, nah, kalian adalah warga negara yang baik, kita semuanya, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Apa? Dengan adanya tumbuhan kita bisa makan, memanfaatkannya, baik itu jual tuh kita makan juga bisa. Begitu juga hewan. Nah, kita lestarikan agar kita bisa hidup sejahtera. Lanjut. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan. Nah, melestarikan hewan, tumbuhan juga begitu, agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, pilih salah satu. Pilih salah satu tumbuh atau hewan yang menurut kalian perlu dilestarikan. Jadi coba kalian pilih hewan yang mana, tumbuhan yang mana yang perlu dilestarikan. Nah, kemudian kalian tugasnya adalah buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah bergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Nah, kalian bisa mempelajarinya poster di samping. Jadi tugas kalian adalah membuat poster, pilih salah satu hewan atau tumbuhan yang kalian ajak untuk mengajak manusia atau mengajak masyarakat untuk melestarikannya. Oke, ya. Nah, poster harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Ya, ada habitatnya, ada manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan pada gambar harus menarik dan jelas. Jadi ajak mereka, mari kita lestarikan. Nah, jelas tulisannya, kemudian harus menarik. Oke? Nah, baik, lanjut. Nah, ini ya. Ini gambar siapa lah ya. Oke, lanjut. Apa itu poster? Nah, sebelum kita belajar. Apa itu poster?
poster. Nah, ini gambar poster ya. Sebenarnya ini poster. Ini ada tulisannya. Nah, ini gambar tumbuhan. Ya, ini contoh. Contoh seperti ini. Kalian cari contoh. Kemudian di sini hemat energi. Ya, ini tumbuhan. Kemudian ada keran. Ya, sayang ya. Terus. Nah, ini lagi contohnya. Ini yang tumbuhan juga. Posternya. Ini tulisannya. Ayo hemat energi. Ya. Ini contoh. Nah, apa itu poster dan selain? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Jadi kertasnya ukurannya besar ya. Mungkin ini agak besar lagi. Agak lebih besar lagi seperti ini ya. Nah, kita lihat gambar sebelah sini. Ya. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau banyak dibaca orang. Jadi tempelnya tempat umum ya. Nah, supaya bisa dibaca orang dan dilihat oleh orang lain. Nah, poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Nah, poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan maupun yang lainnya. Ya, bisa buat perdagangan dan sebagainya. Lanjut. Nah, poster juga, nenek sekalian. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita membuat, kita tahu ciri-ciri poster. Poster merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata yang berukuran besar, ya, supaya lebih mudah dibaca banyak orang. Jadi merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca banyak orang. Ingat itu. Kemudian biasanya poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok. Tujuannya apa? Supaya dapat menarik perhatian. Oke, lanjut. Nah, biasanya poster mengandung unsur-unsur warna. Jadi poster itu ada warnanya yang mencolok. Tujuannya supaya orang menarik perhatian. Ada warna kuning tapi warna yang cerah. Ya, jangan warna yang kelabus. Ya, warna yang cerah sehingga menarik perhatian orang yang lewat. Orang mau melihatnya. Ya. Kemudian isinya apa? Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Singkat, jelas dan bisa dipahami oleh yang membacanya. Oke, lanjut. Nah, poster juga biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik. Ya, gambar yang menarik agar menarik banyak orang. Nah, supaya orang tuh banyak penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Itu tujuannya. Ya, lanjut. Oke. Nah, biasanya poster itu dipasang di tempat yang strategis supaya dapat diketahui banyak orang. Misalnya di tempat ramai seperti alun-alun kota, pasar dan lain sebagainya. Oke, nanti sekalian. Nah, oke, baik, lanjut. Nah, tadi merupakan ciri poster. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat poster. Apa sih syarat-syaratnya? Nah, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Poster harus ditempelkan, dipajang di tempat-tempat yang ramai. Yang ketiga, bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Yang keempat, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kelima, kalimat pada poster harus singkat, jelas dan padat. Oke, paham? Kemudian mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Jadi gambarnya harus seimbang dengan kata-katanya dan menarik. Lanjut. Oke, sekalian ya, itu mengenai poster. Nah, kalian buat nanti poster. Pilih salah satu hewan atau tumbuhan, kemudian kalian buat tulisan. Nah, diwarnai, yang penting bisa menarik, kata-kata yang singkat ya. Lanjut. Nah, sekalian. Nah, sekalian, kita langsung masuk pada persatuan dapat membawa kebaikan. Nah, sama tadi dikatakan persatuan akan membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar. Nah, kalian akan bekerja sama dengan teman kalian agar tulisan kalian itu dapat lebih baik. Nah, belajar dengan teman kalian bersatu. Maka itu ada nama kerjasama satu dengan yang lain. Dan membuat poster,
kalian bisa bekerja sama, membantu, minta tolong dengan teman sih. Nah, itu fungsinya kita berteman dalam untuk bersatu membawa kebaikan kita. Oke, lanjut. Baik anak sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa negara Indonesia merdeka pada tahun berapa anak sekalian? Ingat? Tahun 1945. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 17. Pinter, insyaallah. Ya, lihat nih. Nah, kita tahu bahwa pertama kali Indonesia dimerdekakan kapan? Dibacakan proklamasi, kemudian kibarkanlah bendera Republik Indonesia dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini berarti kan bendera Sangsaka Merah Putih itu merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia, namanya Sangsaka Merah Putih. Nah, bukan merah, tapi Sangsaka Merah Putih. Nah, warnanya merah putih. Warna merah memiliki makna, putih juga begitu. Nah, warna merah memiliki makna berarti berani. Lihat para pejuang-pejuang, hanya dengan bambu runcing mereka bisa mengalahkan musuh-musuh yang menggunakan pistol. Nah, kenapa? Mereka berani, tidak takut mati. Jadi berani, merah dan putih berarti suci, hati yang suci dan bangga untuk membela negara. Baik, merah melambangkan tubuh manusia. Ini tubuh manusia, merah melambangkan tubuh. Kenapa? Darah itu merah, maka darah itu merah jenderal. Darah tubuh kita merah merupakan lambang tubuh kita. Kenapa? Sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Ini jiwa. Jadi kalau tubuh kita ada tubuhnya tapi lemah, tak punya jiwa, itu mayat namanya, ya. Atau mereka punya ruh tapi tubuhnya nggak ada darahnya, mati. Nah, itu jadi ruh gentayangan. Nah, baik sekalian. Jadi kedua-duanya ruh dan jasad itu wajib ada dan saling melengkapi. Lanjutkan. Nah, bendera merah putih, otomatis tahu kan bendera merah putih Anda sekalian? Kita lihat bendera merah putih. Nih, mana bendera merah putih di sini? Nah, ini bendera merah putih ya. Ini bendera merah putih. Merah berani. Ini merah berani, putih suci. Oke, lanjut. Nah, siapa yang membuat bendera merah putih anak sekalian? Nah, ini bendera merah putih dibuat oleh Ibu Fatmawati. Siapa itu Ibu Fatmawati? Beliau adalah istrinya Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia. Ya. Nah, pada tahun berapa? 1944. Ya. Nah, bahan bendera terbuat dari katun Jepang. Nah, dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Nah, sejak tahun 1946 sampai dengan 1968 bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun sampai tahun 1969. Dari tahun 1946 itu bendera yang dibuat oleh Fatmawati. Nah, kemudian pakai apa beliau? Beliau juga pakai mesin jahit nanti sekarang. Nih, perhatikan mesin jahitnya. Ya. Ini mesin jahit yang digunakan. Ya. Yang digunakan oleh Fatmawati. Ini enggak jelas ya. Nah, ini enggak jelas. Ya. Kita lihat di sini ada enggak di sini? Nah, ini ada nih gambarnya. Nah, nih. Nih gambar mesin jahitnya. Ini Fatmawati. Ini Bu Khafifah lagi mencoba ya. Nah, ini mesin jahit yang pakai engkol pakai tangan itu yang digunakan untuk menjahit bendera merah putih. Baik, lanjut sekarang. Nah, kita lanjutkan. Nah, oke, ini mesin jahit.
Nah, karena usianya sudah tua, maka Sang Saka Merah Putih terakhir berkibar pada tahun 1969. Nah, bendera disimpan di Museum Nasional. Itu museum yang tadi kita lihat. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Good. Nah, ini museumnya ya. Oke, lanjut sekalian. Nah, dari penjelasan tadi otomatis sudah cerita, maka di sana dalam bahasa Indonesia kita ada namanya pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Maka dari cerita Sang Saka Merah Putih tadi ya kan? Maka ada pertanyaan apa? Nah, apakah Sang Saka Merah Putih menjadi sebutan bendera Indonesia? Nah, itu apa? Nah, oke, perhatikan sekarang. Sang Saka Merah Putih menjadi sebutan bendera Indonesia. Kemudian mengapa? Nah, mengapa? Nah, karena warna merah putih mempunyai arti merah, artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Nah, itu pertanyaannya. Karena warna merah mempunyai arti, putih juga punya arti. Ya. Kemudian siapa? Siapa yang membuat Sang Saka Merah Putih? Dibuat oleh Fatmawati istri Soekarno. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana ukuran Sang Saka Merah Putih? Bendera dibuat dengan ukuran 276 dikali 200 cm. Nah, dari katun Jepang. Bendera hanya dikibarkan ketika hari kemerdekaan saja. Kapan bendera itu dibuat? Dibuat pada tahun 1944. Ini pertanyaan yang kita dengar Sang Saka Merah Putih. Kemudian di mana? Di mana disimpan Sang Saka Merah Putih? Di Museum Nasional. Ya. Itu kalimat. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, itulah. Ya, sekalian. Nah, itulah. Persatuan dan kebaikan akan membuat hasil yang luar biasa. Hari ini kamu sudah bersatu dengan teman kalian dalam belajar sehingga kalian dapat memperoleh manfaat yang positif ya. Kamu belajar, mungkin dengan adik belajar juga gitu. Nah, itulah Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan maka Indonesia bisa merdeka ya. Kalau tanpa bersatu maka tidak akan mungkin Indonesia bisa merdeka. Mereka berpecah-pecah. Maka itulah perlunya persatuan. Begitu dalam keluarga, bersatu itu adalah penting. Maka persatuan dalam perbedaan ya, akan membawa kebahagiaan. Kemudian bersatu kita teguh, bercerai kita buntu. Baik sekalian, itu saya yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan berkah semuanya dan apa yang disampaikan itu bermanfaat. Dan ingat, jadi pertanyaan tadi tugas kalian jangan lupa dikerjakan. Kemudian kalian kirim lewat WA Bapak. Kemudian anak sekalian jadikan perbedaan kita menjadi perbedaan yang membawa kebahagiaan kita bersatu. Jangan ada satu dengan yang lain saling mencaci, memaki dan lain sebagainya. Jadilah anak yang soleh dan yang baik. Baik anak sekalian. Tiga, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.